Apakah penulisan judul deskripsi tag itu sekarang sudah tidak penting? Jawabannya tetap penting, teman-teman. Saya langsung to the point saja, karena yang namanya sebuah channel YouTube ya, itu yang harus dipahami adalah YouTube itu sendiri ya. Untuk yang namanya sebuah data dan juga sebuah channel YouTube itu sendiri itu sudah berjalan lah ya. Pertama sih mungkin bukan penayangan, tetapi impresi lah ya, yaitu tayangan, yaitu si YouTube itu sendiri itu tetap membutuhkan yang namanya data dari sebuah channel video lah ya, channel atau film video lah ya, mulai dari judul, deskripsi, tag ya. Jadi jangan mengatakan bahwa YouTube dengan sistem atau secara teknis yang namanya judul, deskripsi, tag itu sudah tidak penting ya. Tidak, teman-teman, bukan tidak penting, hanya saja YouTube perlu banyak data, perlu waktu, perlu banyak data dan ngantri. Dan tentu saja YouTube itu sendiri juga bukan hanya itu saja yang dibaca, tetapi nih, sebuah niche konten dari sebuah channel itu sebenarnya peminatnya supply demand lah ya, itu peminatnya banyak nggak nih, nanti akan ditawarkan banyak berapa nih ya. Nah itu seperti itu, teman-teman. Jadi sebuah penjelasan singkat ini, jangan serta merta bahwa YouTube dengan sebuah data judul, deskripsi, tag di sekarang ini, memang ya tahu sih, kita paham sih, teman-teman. Saya kok sudah menulis judul, deskripsi, tag yang sesuai SEO kok sepi juga, nggak serta merta. Hanya saja YouTube juga perlu banyak membaca data lah ya dari sebuah channel. Kan juga ditambah lagi, teman-teman itu sudah bangun channel itu sudah berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kalau baru 1, 2, 3 hari, wajar-wajar saja sepi, teman-teman. Kita menulis tag ya, mulai dari sebuah channel, dari sebuah video, baru sehari publish terus sepi, langsung disalahkan, kok sepi, padahal sudah menulis judul dengan susah payah, dengan yang sesuai ranking saya, kok sepi juga. Saya menulis deskripsi yang sesuai ranking, sepi juga. Saya sudah menulis tag dengan sesuai ranking yang nomor 1 atau paling tinggi lah, tapi tetap sepi juga ya, teman-teman. Teman-teman itu sendiri juga jangan serta merta mengatakan bahwa dengan judul, deskripsi, teks kedemikian bapak itu terus langsung mendadak si channel itu ramai, teman. Tidak, yang namanya sebuah channel, apalagi ini kan secara teknis ya, menulis judul, deskripsi, tag ya, itu masalah teknis saja. YouTube sendiri juga perlu waktu, nah channel teman-teman itu sendiri juga perlu waktu. Jadi di sini baru juga sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, terus kemudian sepi langsung mengatakan nggak penting. Nah teman-teman, teman itu sendiri juga harus memahami lah bahwa di YouTube itu sendiri tuh dengan yang namanya si YouTube itu menyediakan yang namanya fitur banyak lah ya, judul, deskripsi, tag gitu ya, itu bukan tidak penting semuanya di dalam YouTube itu sendiri. Kenapa ada banyak fitur lah ya di YouTube itu sendiri tuh tugasnya memang untuk memperbanyak data, teman-teman. YouTube itu perlu banyak data agar sebuah channel, sebuah video itu disodorkan ke tempat yang tepat, direkomendasi yang tepat, disodorkan ke penonton yang tepat, audiens yang tepat. Dan tentu saja di sini itu ya, itulah bukan cuma secara teknis saja, dan secara non teknisnya juga ada. Misalkan ya, kita itu membuat sebuah video itu sesuai dengan perasaan manusia, dimulai dari thumbnail, dimulai dari si thumbnail itu rasa clickbaitnya itu luar biasa atau enggak ya, tapi juga bukan di clickbaitnya saja, bukan di awal saja, tetapi di retensi penonton pun juga YouTube itu juga menilai. Jadi di sini YouTube ya, pokoknya di sini intinya yang namanya penulisan judul, deskripsi, tag itu penting semua, teman-teman. Hanya saja di dalam setiap channel itu beda-beda ya, beda-beda kasus, beda-beda waktu, bisa dibilang ngantri ya. Karena ada juga yang bisa dibilang begini, ada yang mengatakan juga begini sih, atau ada seseorang atau mungkin siapapun lah, atau saya juga pernah mendengar lah ya, saya sudah buat video yang asal-asalan tapi kok tiba-tiba views banyak,
padahal nggak nulis deskripsi judul, deskripsi tag yang sesuai ranking. Ya bisa jadi kalau seperti itu berarti memang sudah direkomendasikan oleh YouTube itu yang tepat, direkomendasikan yang tepat, apa fitur jelajah, apa rekomendasi video, atau mungkin di penelusuran yang tepat. Ya berarti memang itu berarti sudah kena ke sistem YouTube itu sendiri. Nah tugas dari si itu ya judul deskripsi tag ya, yaitu biar dibaca di sistem Google, di sistem YouTube lah ya. Nah seperti itu. Tapi kalaupun enggak sampai kena, tapi kan tetap lagi kembali lagi bahwa faktor-faktor penting dan juga kemungkinan besar untuk sebuah video itu bisa ditemukan oleh YouTube atau YouTube itu sendiri bisa paham tentang sebuah channel itu kan ya dari situ teman-teman, menulis judul deskripsi itu yang secara teknis ya. Tetapi yang non teknis ya juga ada, tapi kita juga nggak bisa menjelaskan seperti apa sih non teknis, karena non teknis itu susah dipahami kecuali dirasakan sendiri sih. Nah setidaknya itu sih ya, dalam penjelasan inilah ya, bahwa penulisan judul deskripsi tag itu tetaplah penting teman-teman, jadi jangan mengatakan nggak penting, karena semua fitur-fitur yang ada di YouTube itu sendiri ya, itu disediakan itu maksudnya adalah YouTube itu agar bisa memperbanyak banyak data ya, membaca banyak data ya. Jadi bukan cuma sekedar semacam hiasan-hiasan aja judul deskripsi, tidak, tapi tetap ada fungsinya sendiri. Ya mungkin sih sekarang apalagi tahun 2026 itu yang namanya SEO itu sudah berkurang banyak ya teman-teman ya. Tapi jangan mengatakan serta merta nggak penting lah. Semua fitur di YouTube itu sendiri tinggal kita bagaimana memaksimalkannya lah ya. Jadi kalau yang nggak memaksimalkan itu juga jangan langsung menjudge, menghakimi, bahwa langsung menyatakan seperti judul deskripsi nggak penting karena saya menulis judul deskripsi tag yang asal-asalan rame. Nggak begitu juga, teman itu harus memahami dua, ada juga yang memang judul deskripsi tag yang sesuai ranking SEO rame juga ada, tapi yang sepi juga ada, jadi dua ya teman-teman ya. Jadi mungkin bagi yang teman itu yang mengatakan nggak penting karena pada posisi yang kedua sudah menulis judul deskripsi tag yang sesuai ranking kok sepi ya, yang itu bagi yang sepi. Tapi bagi yang rame juga ada yang secara teknis ya, tapi pokoknya intinya semuanya lah di tengah-tengah. YouTube itu sendiri menyediakan sebuah fitur-fitur ini itu bukan gak ada gunanya, tetap penting. YouTube itu tetap butuh banyak data, tetap membaca judul, tetap membaca deskripsi, tetap membaca tag ya. Pokoknya semuanya, bukan itu saja, dan banyak data-data yang lainnya yang YouTube itu sendiri itu butuhkan dari sebuah channel, dari sebuah video, dari sebagian besar banyak data-data yang lainnya, rekomendasi video, dan banyaklah kita juga nggak ngerti lah seperti apa sistem itu sendiri yang secara jelas dan pasti. Tapi yang kita bisa pahami itulah judul deskripsi tag itu tetaplah penting mau sampai kapanpun tahun lah. Nah pokoknya seperti itulah ya teman-teman ya. Semoga teman-teman itu paham dengan apa yang saya jelaskan ini. Semoga jika teman itu suka dengan video ini bisa di like saja, kalau enggak juga nggak apa-apa, silahkan di skip. Kalau ingin mengikuti semua tips-tips saya yang sesuai dengan pengalaman yang selama bertahun-tahun di YouTube ya, ini bukan lagi kata-katanya, tetapi saya merasakannya sendiri. Teman-teman itu bisa ikuti channel ini dengan cara subscribe. Kalau